Assalamualaikum subscriber, selamat tanggal 2 Januari. Seperti janji saya kemarin, saya akan upload video setiap hari di YouTube, walaupun hanya sekedar sapa-sapa doang. Tapi ini bentuk latihan saya melawan rasa malas. Hari ini tanggal 2 Januari, istri saya berulang tahun. Semoga sehat selalu, happy selalu, dan selalu dimudahkan apa yang ingin dicapai di tahun ini. Istri saya lahir tanggal 2 Januari, satu hari setelah tahun baru. Jadi dia tidak bisa pakai jokes ketika dia ulang tahun, semua dunia merayakan. Karena itu adalah jokes yang biasa dipakai untuk orang yang lahir di tanggal 1 Januari. Di tanggal 2 Januari ini tidak begitu ada hal yang menarik. Kemarin mungkin karena saya pergi ke Karawang untuk pertama kali. Di situ saya melihat ada daerah namanya Lemah Abang. Jadi ada daerah Tanah Abang, mungkin karena di situ dulu ada tanah yang diakuisisi oleh seorang abang. Tapi ada daerah di Karawang namanya Lemah Abang. Bukan abang lemah, tapi Lemah Abang. Coba nanti kalau nggak percaya coba di Google, dekat Karawang. Saya kurang tahu Karawang Cikarang, tapi kalau nggak salah Karawang, dekat sekitaran Karawang lah. Karena waktu itu saya datang ke kafe bukan punyanya Abang Ani juga. Jadi Abang Ani ini punya partneran. Jadi buka kafe lah di Karawang, namanya Perwira Kopi. Mungkin kawan-kawan dari Karawang pernah datang ke sana. Main-main ke sana, ya sekedar ngajak liburan, main-main, lihat kafe Abang gitu. Siapa tahu tahun ini saya juga bisa buka kafe-kafean. Ya. Makanya saya waktu pulang ke Depok, saya ngeliat daerah namanya Lemah Abang. Dan itu mengingatkan saya ada sebuah daerah juga di daerah Bogor yang namanya lucu, namanya Beranang Siang. Kalau kalau di Padang, Beranang Siang itu artinya berenang siang. Maksudnya kenapa ada daerah di Bogor namanya Beranang Siang? Apakah orang-orang Bogor suka berenang di siang hari di daerah Beranang Siang? Dan hanya di siang hari, karena kalau pagi hari nggak boleh berenang, banyak hiu katanya. Planningnya di tahun ini saya tuh pengen mengurangi gula, dan sudah berjalan 2 hari di tahun 2025 saya masih mengkonsumsi gula. Aduh. Makanya kadang kalau bikin planning untuk tahun ini saya akan begini, itu nggak usah yang berat, maksudnya yang panjang gitu, yang kecil-kecil aja. Ini juga saya nggak tahu nih, ini akan bisa bikin konsisten tiap hari satu video selama 365 hari. Tapi ya saya lihat aja. Saya mau ngasih tahu kalau saya kan tuh buka membership. Jadi di membership itu akan ada video stand up saya yang rare gitu. Mungkin beberapa dari kawan-kawan sudah gabung di YouTube membership. Terima kasih. Dan di YouTube membership saya juga akan mengupload video-video kayak talk show yang kemarin atau apapun, tapi untuk ditonton duluan. Maksudnya gimana nih? Saya sendiri bingung. Maksudnya adalah saya sedikit memprioritaskan kawan-kawan yang membership. Jadi kalau misalnya upload video stand up, saya akan upload dulu di membership. Dan kalau misalnya menurut saya ini aman untuk umum, saya kasih umum. Tapi kalau misalnya ini nggak aman untuk umum, ya udah saya tahan aja di membership.
Tapi si membership juga akan mendapat eksklusivitas video full durasi, jadi bukan potong-potongan. Full durasinya tetap akan saya upload di sana, karena beberapa tempat open mic di Jakarta juga belum ada open mic, jadi rencananya saya akan sering upload video-video mentahan kayak Panji Pragiwaksono. Dia suka mengupload video latihan open mic di New York. Kalau saya open mic di Jakarta, di Depok atau di Jabodetabek lah. Nanti saya coba keliling open mic untuk melihat tempat open mic seperti apa. Mungkin juga bisa dibikin video inilah, video review tempat open mic di Jakarta. Mungkin cukup akan membantu untuk kawan-kawan yang pengen open mic di Jakarta. Tadi saya mau apa ya? Lupa, saya tuh ingatan kayak ikan, gampang lupa. Ya membership. Habis membership apa tadi? Aduh, saya malas potong-potong lagi nih. Aduh, apa ya? Ayo ingat. Oke, lupa, udahlah, nanti aja lah membership itu. Saya baca komen aja ya, karena kemarin ada yang berkomentar. Kita baca nih dari contoh buruk di video ini ya. Saya baru ingat, tapi nantilah. Contoh buruk berkomentar, "Bang, lu nggak gabung sama Bang Pras karena nggak gondrong." Ya, jawabannya bukan itu alasannya. Sebenarnya saya jelasin dari mana ya. Jadi awal Tuah Kreasi ada, itu saya sudah bekerja di sana sebagai kreatif. Cuman ada hal yang membuat saya tuh nggak bisa terus di Tuah Kreasi, dalam artian harus ke kantor, harus ke ini, karena kan dulu saya tinggal di Condet dan ada hak kewajiban saya tuh nggak bisa terus-terusan ke Tuah Kreasi, jadi nggak enak juga. Sebulan habis itu saya keluar aja di Tuah Kreasi, waktu itu sebagai kreatif. Setelah itu Tuah Kreasi semakin membesar. Banyak orang bilang, kenapa nak gabung Tuah Kreasi gitu. Ya, saya mau gabung ke Tuah Kreasi gitu, cuman memang waktu itu ada kontrak dengan Comika. Nah, berjalan dengan kontrak Comika, akhirnya per November kalau nggak salah ya, per November kemarin saya keluar dari Comika. Saya sekarang sudah tidak di Comika, kawan-kawan. Terus sendiri kan. Nah, waktu acara di Padang sempat ngobrol sama Bang Pras kalau untuk bergabung dengan Tuah. Saya pun dikasih tahu Bang Pras, mending Bang Pras membantu saya untuk memanajemeni diri sendiri gitu. Jadi bukan gabung ke Tuah Kreasi, tapi Bang Pras membantu untuk memanajemenkan diri sendiri, individu dulu gitu. Dan menurut saya itu hal yang bagus juga, karena kalau misalnya saya di Tuah nanti pikirannya bercabang lah, banyak harus mikirin gimana ini nantinya ini gini. Kayaknya Tuah harus fokus dulu ke beberapa konten yang akan dibangun di tahun 2025 gitu kawan-kawan. Karena kan banyak tuh Tikum ngurus 3 orang timur, angkot ngurus angkot, Jontor, Tuah Gaming udah nggak ada lagi Tuah Gaming, apa lagi ya? Pokoknya banyak hal yang harus dipikirkan. Nanti kalau saya masuk, saya takutnya akan menjadi nambah pikiran atau gimana nya. Mending benar juga saya fokus dulu untuk ngebangun, bukan ngebangun manajemen sendiri, tapi apa ya, menakiku maka demakan isi diri sendiri. Itulah. Paham lah ya maksudnya. Ya, kira-kira seperti itulah alasannya kawan-kawan. Stenafest, tiba-tiba bahas Stenafest. Stenafest akan ada di tanggal 11, 12, 13 Juli 2025. Berarti ada sekitar Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, 6 bulan lagi untuk memaksimalkan
diri ini sih untuk layak perform di Jamboree. Itu pun kalau diajak. Tapi semoga diajak sama Bang Ajis. Kalau nggak diajak sama Bang Ajis, saya paksa, saya minta tolong ke Bang Ajis, masuklah, saya pengen masuk. Eh, tapi sebenarnya harus punya target-target kecil dulu untuk stand up fest. Makanya kemarin saya coba untuk merangkum, apa yang bukan merangkum, menjabarkan apa sih planning yang akan dilakukan di tahun ini. Yang paling dekat sorry yang paling dekat itu paling open mic, menyiapkan materi 5 menit per bulan atau per 2 minggu untuk rutin open mic. Jadi saya akan rutin open mic di Depok dan di Markas Comika karena kebetulan lumayan dekat dari rumah. Karena untuk jauh keliling dan tiap hari keluar malam itu ndak mantap juga lah. Saya sudah punya istri dan punya anak, jadi mungkin saya akan 2 kali open mic aja atau 3 kali lah dalam seminggu. Nanti videonya itu mentahan akan saya upload di YouTube Membership, tapi saya juga akan ngambil cuplikan untuk di-upload di sosial media. Ya, yang kecil-kecil dulu aja. Nah, mungkin kayak gitu hal yang pengen saya lakukan di kuarter pertama ini. Jadi saya bagi kuarter 1, kuarter 2, kuarter 3, kuarter 4. Di kuarter 1 saya pengen ngejar itu dulu. Ini sebenarnya ada papan putih. Di sini sudah saya tulis semuanya gitu. Nama kontennya Sebit Dulu. Anjay, Sebit Dulu. Habis itu juga akan ada konten baru lagi dan semoga ini konsisten untuk di Instagram dan TikTok. Saya belum tag tapi sudah dikonsepin. Terus soal gambar juga ada planning. Tiap bulan itu akan ngeluarin 2 artwork. Nantilah kalau udah launching saya kasih tahu gitu. Ya, begitu kira-kira. Oh, ini yang saya tadi mau ngomong. Kan saya kemarin mikir, ini nama kontennya apa ya gitu. Saya cuman nyalain kamera, ngobrol selama 15 menit, monolog kayak orang gila ngomong sendiri ya, tapi bercerita tentang kehidupan sehari-hari, memang di hari itu atau hal yang akan terjadi, hal yang telah terjadi. Kepikiran lah nama kontennya Diarin. Wah, diari tapi dibikin Dayarin, harinya Rin. Bagus? Jelek? Ya gitu lah ya, nggak terlalu banyak obrolan kali ini. Saya juga bingung, barusan saya habis beli kado buat istri saya. Ya patut dirayakan walaupun hanya sebuah kasih kado aja. Selamat ulang tahun lagi untuk istriku. Tanggal 2 adalah tanggal spesial buat dirimu. Tidak ada lagi obrolan. Apakah saya harus menunggu sampai 15 menit? Ya sudah. Saya merokok ini udah kayak Ferry Irwandi ya, tapi versi logika bodohnya. Kalau Ferry Irwandi kan emang cerdas, kalau saya jenius. Untuk kawan-kawan yang nonton, saya tuh nggak peduli berapa viewernya, mau yang nonton cuma 7, 8, 10, berapa bebas. Tapi kalau misalnya kawan-kawan mau bertanya hal apapun, cerita tentang hal apapun, dan mungkin butuh pendapat dari saya, anjay, silakan tulis di kolom komentar. Karena itu akan sangat membantu saya untuk bikin video seperti ini setiap harinya. Sorry, tidak ada konsep, tidak ada editan-editannya plung pang pingku atau tidak ada, hanya sekedar saya bercerita langsung kepada kawan-kawan. Ini kayak live streaming IRL atau in real life, tapi versi durasi 15 menit dan tidak ada feedback tolak balik. Maksudnya kayak kalau di live itu kan ada komentar-komentar, nah ini nggak ada. Ini cuman saya monolog aja.
Nanti saya baca komentarnya, besok saya bikin video lagi. Karena itu bisa saya bikin di mana aja nantinya. Nah, itu aja dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.